Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwa usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sampai detik ini. Semoga seterusnya kita merasakan nikmat ini agar kita mengabdi kepada Allah semaksimal yang kita bisa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus membawa kebenaran serta petunjuk untuk manusia demi kemaslahatan hidup di dunia terutama di akhirat. Salawat serta salam senantiasa juga tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabat, buat para tabi'in, atba'u tabi'in, dan siapa saja yang terus melaksanakan kewajiban Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita hari ini taklim kita mengkaji fikih. Kemarin fikih, sekarang fikih. Karena bulan lalu ada 5 pekan. Seharusnya pekan pertama itu akidah, pekan kedua adalah fikih. Jadi ada kekeliruan. Kemarin fikih, kita sekarang fikih lagi agar menyesuaikan dengan jadwal. Kita masuk kepada bab keempat tentang fitrah sunnah. Sunanun minal fitrah. Sunnah fitrah. Yang dimaksud sunnah fitrah ini adalah sunnah untuk kebersihan. Sebenarnya manusia memiliki apa yang harus dibersihkan. Seperti misalnya kumis itu kalau tidak dibersihkan terus tumbuh. Begitu juga bulu ketiak misalnya atau bulu kemaluan. Nah, orang Islam terkenal dengan kebersihannya. Di antara kebersihan itu membersihkan yang harus dibersihkan di antara ajaran Rasulullah SAW yang kita kenal dengan sunnah fitrah. seseorang bila tidak membersihkannya ya
mungkin boleh saja. Bahkan kita pernah dengar atau pernah baca ada orang yang tidak mandi seumur hidupnya, sehingga manusia terkotor, terjorok di dunia, sudah meninggal dunia, terus ada penggantinya. Nah, sementara Islam itu tidak membenarkan. Bab ini membahas tentang membersihkan mulut atau bersiwak. Pada bab pertama kita membahas tentang hukum siwak, bersiwak. Siwak itu atau bersiwak itu membersihkan mulut. Sementara kita yang terbuat dari akar itu mengatakan siwak. Sebenarnya secara bahasa itu miswak. Miswak yaitu alat atau benda yang digunakan untuk bersiwak. Kita sering menyebutnya siwak itu. Padahal itu miswak namanya, miswak. Bisa terbuat dari apa saja, tapi yang paling umum yang sudah kita kenal itu. Nah, siwak hukumnya disunahkan di semua waktu. Hingga orang yang sedang berpuasa pun tidak mengapa baginya membersihkan mulut atau bersiwak. Baik dia sedang berpuasa di pagi hari atau di siang hari atau sore hari. Karena Nabi SAW menganjurkan secara mutlak tanpa membatasi dengan waktu-waktu tertentu. Kalau dalam tinjauan fikih madzhab ada waktu-waktu yang tidak atau dimakruhkan. Nah, bersiwak bisa dengan sikat gigi dan odol, bisa dengan akar kayu-kayu, bisa dengan tangan saja kalau tidak. Itu namanya membersihkan mulut. Nah, siwak ini meskipun begitu terdapat keutamaan-keutamaannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, as-siwak madharatun lil fahmi wa mardatun lirabb. Siwak itu alat pembersih mulut dan mendatangkan ridho Tuhan. Ridho Tuhan, mardatur lirabb. Nah, kalau begitu membersihkan mulut itu ya mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang tidak bersiwak tidak mendapatkan ridho, karena mestilah manusia makan, tidur, karena disunahkan pada saat habis makan atau bangun tidur atau ketika mulut berbau. Nah, orang yang tidak bersiwak atau membersihkan mulutnya pada saat kondisi seperti itu, dia membiarkan saja, sesungguhnya mendatangkan Allah tidak ridho. Apalagi dalam kaitannya kita berkumpul sesama manusia,
Kapan kita berkumpul sesama manusia? Ketika sholat. Ketika sholat. Yang paling sering ketika sholat. 5 waktu kita berkumpul. Banyak orang. Alangkah bagusnya kita bersih mulut kita, membersihkan mulut kita, sehingga yang dikhawatirkan oleh Nabi kita tidak terjadi. Karena apa? Malaikat itu terganggu dengan terganggunya teman-teman kita dari perbuatan kita. Salah satunya adalah apabila mulutnya kita kotor atau tidak mengeluarkan berbau yang tidak sedap, itu malaikat terganggu. Apabila manusia yang di sekitar kita terganggu, ikut malaikat terganggu. Nah, itu mendatangkan Allah tidak ridho. Maka alangkah baiknya kita yang tetap memelihara kebersihan, terutama apabila ketemu dengan orang banyak, kita menjaga kebersihan ini. Nah, riwayat lain Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati. Nah, kemudian orang ada yang mengambil letterlek, pokoknya pakai siwak, pakai kayu miswak itu, di mana-mana dibawa siwak. Setiap sholat, mau sholat dimulai dia bersiwak. Itu yang fanatis terhadap pengertian miswak. Sebenarnya fitrah yang disunahkan oleh Rasulullah, kita membersihkan mulut. Nah, apakah bersiwak itu dengan miswak, kayu miswak itu cukup membersihkan mulut kita? Itu perlu penelitian miswak yang digunakan. Kayu, akar kayu itu perlu dibuktikan. Tapi yang jelas Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka semuanya untuk bersiwak setiap mau sholat. Nah, kapan siwak itu, kapan membersihkan gigi itu ditekankan? Ditekankan. Bahasanya ditekankan, ya. Bahasa fikih. Karena kalau bila bisa diharuskan berarti harus, apalagi diwajibkan. Nah, ini bahasanya ditekankan. Kita lebih karena ini bukan perkara wajib, maka ditekankan. Nah, pada saat waktu-waktu ini dipegang sunnah itu, ditekankan. Bersiwak itu ditekankan kapan? Saat berwudu. Saat berwudu. Karena kita dekat dengan penggunaan air. Saat bangun tidur. Ya, orang bangun tidur ya pastilah kemungkinan akan menimbulkan bau dari mulutnya. Kemudian saat bau mulut, misalnya habis makan sesuatu atau minum sesuatu berbau mulutnya. Kemudian saat membaca Al-Quran,
saat membaca Al-Quran, kemudian saat hendak sholat. Kemudian juga ditekankan saat masuk masjid berdasarkan hadis Al-Miqdam bin Suraih dari bapaknya, dia berkata, Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Qalat bisiwak. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, dengan apa beliau memulai? Aisyah menjawab, dengan bersiwak. Nah, ini yang menguatkan sementara orang-orang pakai kayu miswak dikantongin. Nabi kalau masuk rumah bersiwak. Ini dapat hikmahnya banyak sekali. Ya. Masuk rumah Nabi mau ngapain? Paling tidak ketemu orang rumah. Ketemu itu berpenampilan sangat Nabi tekankan, berpenampilan baik sangat ditekankan. Salah satunya yang paling sering mengundang adalah bau mulut. Maka Nabi bersiwak saat memasuki rumah. Begitu juga ditekankan saat atau setelah terdiam lama, dan saat gigi menguning, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW idza qama minal lail yasuhsu fahu bisiwak. Rasulullah SAW pernah apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, alasannya apa? Karena tidur lama memungkinkan mulut kita menimbulkan bau. Seorang hamba Allah harus menampilkan sisi-sisi yang baik. Ketika berbicara dengan Allah, alangkah baiknya seseorang itu sudah menampilkan sisi kebaikan. Maka di situ Allah mendatangkan ridho. Daripada seseorang yang bangun tidur langsung berwudu terus sholat, dibandingkan orang yang bangun tidur bersiwak kemudian berwudu kemudian sholat. Berbeda pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi paling baik menyangkut kebersihan dan kesucian. Nah, dengan apa bersiwak membersihkan mulut itu? Disunahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut. Karena Nabi SAW bersiwak dengan menggunakan ranting siwak pohon arak.
boleh bersiwak dengan tangan atau tangan atau kanan atau tangan kiri. Tidak ada ketentuan ya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Bila pada saat berwudu tidak memiliki ranting siwak, maka bisa bersiwak dengan jarinya. Sebelum berwudu pakai jari. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang cara berwudu Rasulullah SAW. Nah, kalau di zaman kita umumnya pakai sikat gigi dan ditambahkan dengan odol. Faedah bersiwak. Siwak itu mendatangkan faedah. Yang paling penting adalah dengan bersiwak adalah membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Itu yang paling penting faedahnya. Ya, dengan bersiwak muthaharatun lil fahmi wa mardhatun li rabb. Ya, sebagai pembersihan untuk mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim patut menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya, karena ia mengandung faedah-faedah yang besar. Sebagian kaum muslimin bersiwak, ada kemungkinan sebagian kaum muslimin menjalani hidup beberapa waktu seperti 1 atau 2 bulan tanpa bersiwak. Ada kemungkinan karena malas, ada kemungkinan karena tidak tahu faedahnya yang luar biasa. Yang remeh, ya, yang ringan ini dikerjakan oleh seorang muslim tentunya berfaedah. Nah, orang Islam yang tidak mengerjakannya kehilangan pahala besar dan faedah-faedah yang banyak karena mereka telah meninggalkan sunnah ini yang selalu dijaga oleh Nabi SAW. Dan beliau hampir mewajibkannya atas umatnya ini, kalau tidak khawatir akan menyulitkan umatnya. Para ulama menyebutkan faedah bersiwak lainnya, diantaranya menguatkan gigi, mengencangkan gusi, menjernihkan suara, dan membuat seorang hamba semakin bersemangat dalam beribadah. Ya, kalau perlu 5 waktu kita setiap kali mau sholat, dimulai dengan siwak, bersiwak, membersihkan gigi, memulut, kemudian berwudu. Dengan begitu kita menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kecil caranya, kecil dianggap remeh oleh orang, tapi mendatangkan kebersihan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, tadi yang kalau sehabis makan sesuatu, ya kalau di kita ini makan sesuatu itu yang mendatangkan bau apa? Pete, jengkol, semur jengkol, itu mendatangkan bau.
Kalau menurut hadis, orang yang memakan bawang tidak boleh ke masjid. Bawang mentah dimakan karena menimbulkan bau. Yang sejenisnya itu apa? Ya pete, ya jengkol. Apakah bisa bersih, bisa menghilangkan bau dengan bersiwak? Paling tidak sudah melaksanakan sunnah siwak, mulut yang tadi berbau itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bab berikutnya sunnah fitrah, yaitu ada 5 sunnah sebagai fitrah. Sifat-sifat fitrah karena pelakunya dengan fitrah yang mana Allah menciptakan manusia di atasnya dan menganjurkan bagi mereka agar mereka selalu dalam bentuk terbaik dan penampilan yang sempurna. Nah, itu yang tadi saya katakan dalam mukadimah. Manusia tumbuh dengan fitrah ini, penciptaan. Kemudian sunahnya apa? Dibersihkan atau dihilangkan. Nah, dari hadis Rasulullah riwayat dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, khamsun minal fitrah. 1. Al-istihdad wal khitan wa qasus syarib wa natful ibti wa taqlimul azfar. 5 perkara termasuk fitrah. Mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Coba kalau tidak dicukur, dibiarkan gembel. Berapa hari sebaiknya mencukur bulu kemaluan? Ketentuannya apabila tidak sudah gembel, dicukur. Tapi ada pendapat ulama maksimal 40 hari. Nggak boleh dibiarkan gembel gitu, lebat nggak boleh. Ya, 5 perkara termasuk fitrah: mencukur bulu kemaluan, kemudian hitan, sunat hitan, menggunting kumis. Nah, ini menggunting kumis, menggunting ya, bukan mencukur. Ini udah banyak panjang ya. Udah wajib dicukur, digunting. Kalau klimis itu nggak boleh, klimis sampai mencukur, dikerok, nggak boleh. Sunahnya begitu. Mencabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak dicabut, bukan dicukur. Dicukur enak ya, bersih cepat. Enggak, sunahnya dicabut. Sakit ya sakit. Sakit memang, tapi ya sunahnya begitu. Mencabut bulu ketiak. Ya. Banatul ibti. Yang kelima, taklimul asfar,
memotong kuku, memotong kuku. Sunahnya dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, itu kan yang tumbuh pada badan manusia, ya. Bulu kemaluan, termasuk ada hitan, menggunting kumis, bulu ketiak, itu kan tumbuh. Sebagai seorang muslim, wajiblah memperhatikan sunnah fitrah ini. Istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, disebut istihdad karena alat yang digunakan adalah silet atau besi atau pisau cukur. Dalam mencukur bulu ini terdapat keindahan dan kebersihan. Jangan salah ya, bulu kemaluan dicabut ya sakit, tapi dicukur pakai pisau cukur, dicukur. Istihdad asal katanya hadid, hadid itu besi, karena istihdad itu menggunakan pisau cukur, maksudnya untuk bulu kemaluan. Nah, dalam mencukur ini terdapat keindahan dan kebersihan. Ada juga yang menggunakan pakai obat krim sehingga bisa rontok. Tapi sesuai dengan namanya, menggunakan pisau cukur. Ini yang boleh dicukur sehingga bersih, klimis. Tapi tidak buat kumis dan ketiak, tidak boleh menggunakan pisau cukur itu. Yang kedua, khitan. Khitan yaitu membuang kulit yang menutupi kepala, penis sehingga kepalanya nampak. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita adalah memotong sedikit daging di atas lubang vagina. Yang sahih adalah khitan itu sunnah, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ini yang sahih. Nah, sementara para orang-orang yang katanya memperjuangkan HAM bagi wanita itu adalah apa? Bagi wanita tidak benar. Padahal sunnah bagi wanita itu sudah ketentuannya begitu. Adanya. Kita lanjutkan sedikit. Jadi khitan itu wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Hikmahnya untuk laki-laki apa? Untuk membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan dari balik kulit yang menutupi ujung kemaluan. Ya, hikmah yang paling besar itu. Seorang muslim tentunya tidak ingin beribadah dalam sisi dia masih membawa najis, maka di khitan. Nah, untuk wanita apa? Untuk wanita itu untuk mengurangi nafsu syahwat seksualnya.
Karena menurut keterangan wanita itu nafsu seksualnya 9 kali lebih besar daripada laki-laki. Iya. Dengan dihitan mengurangi nafsu seksualnya. Nah, itu dianggap sebagai pelanggaran HAM bagi para penyeru HAM. Nah, khitan itu dianjurkan hari ke-7 bagi anak laki-laki dari hari kelahirannya. Hari ke-7. Karena hari ke-7 itu lebih cepat sembuhnya dan anak akan tumbuh dalam keadaan paling sempurna. Kalau di kampung-kampung itu anak kecil sudah dikhitan. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kita khitan kalau anak lagi libur sekolah gitu. Udah sekolah. Berarti umurnya udah 7 atau 6 tahun. Makin lama makin mengerti dia khitan, apalagi pergaulannya sempat ditakut-takutin. Oh, kalau macam-macam gua sunat loh gitu. Semakin takut, semakin besar semakin takut. Nah, kalau masih bayi 7 hari nggak ngerti apa-apa dia. Nggak tahu apakah kita melaksanakan ini, tapi 7 hari itu adalah disunahkan, dianjurkan karena lebih cepat sembuhnya. Kemudian yang ketiga, menggunting atau memendekkan kumis. Maksudnya mengguntingnya sependek mungkin, tidak dikerok dengan pisau cukur ya, karena hal itu mengandung sisi ketampanan, kebersihan dan menyelisih orang-orang kafir. Nah, ini yang ada hadisnya. Bukan satu-satunya hikmahnya adalah menyelisih orang kafir, enggak. Tapi kebersihan, ketampanan, ya. Hadis-hadis yang memendekkan kumis sambil memelihara jenggot banyak sekali. Misalnya Juzus Sawarif Warjul Lihya wa Khaliful Majus. Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, serta selisilah orang-orang Majusi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dipendekkan kumis dan dibiarkan lihya supaya orang-orang Islam menyelisih orang-orang Majusi. Hadis yang lain dari Ibnu Umar, khaliful musyrikin wa firul lihya wa akhfus sawarib. Selisilah orang-orang musyrikin, panjangkanlah jenggot dan tipiskanlah kumis. Nah, sebagai muslim yang taat, tentunya petunjuk Nabi ini dipegang. Supaya apa? Membedakan dengan orang-orang Majusi, orang-orang musyrik.
dan agar tidak menyerupai wanita, karena memang wanita diciptakan oleh Allah seperti itu, tidak berkumis, tidak berjenggot, umumnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu dikit. Kalau gigi palsu digunakan, bersiwak jadi rontok. Iya, dilepas dulu, dilepas, ya. Kemudian dia kalau tidak bergigi lagi, pakai tangan saja, pakai tangan. Nah, gigi palsunya dibersihkan di luar mulut. Sebab kalau tetap dipakai, jangan-jangan bisa hancur. Ya begitu ya. Tapi penelitian orang itu ya silakan lah. Banyak penelitian. Semakin diteliti, semakin bahwa Islam adalah kebenaran. Yang meneliti siwak, meneliti lalat kan dua sayapnya itu ada mengandung racun, ada mengandung penawarnya. Itu diteliti, udah banyak. Nah, kemudian kita terima saja, tapi kita percaya bahwa yang disabdakan oleh Nabi pasti wahyu, dan pasti wahyu itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya Allah alam bisawab. Kita akhiri, semoga majelis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.